Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dini Tiara Pangestu, NPM 18150041 dari Prodi 5B Pendidikan Vokasional Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS tadi. Soal yang pertama yaitu jelaskan menurut pemahaman saudara tentang konsep dasar pendukung keputusan dan coba beri contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu di mana sistem pendukung keputusan adalah bagian dari informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak struktur, di mana tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa pengambilan keputusan yang seharusnya dibuat. Ada beberapa tujuan yang harus dicapai dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem harus membantu manajer dalam membantu keputusan guna memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, sistem harus dapat mendukung manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, sistem harus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Contoh penerapan sistem pendukung keputusan. Di sini saya mempunyai contoh paling sederhana, yaitu jika kita ingin membeli baju, kan dimana di situ kita dihadapkan dua pilihan baju, dimana yang seharusnya kita itu harus memilih satu baju saja untuk dibeli. Jadi secara otomatis kita akan memilih baju dari aspek ataupun seginya baju tersebut itulah, sehingga kita dapat memutuskan baju mana yang harus dibeli dan dipilih satu gitu. Itulah contoh dari sistem penerapan pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua yaitu jabarkan menurut pemahaman saudara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jawaban nomor 2 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, di mana yang pertama yaitu ketersediaan informasi yang diperlukan, di mana seberapa banyak informasi yang diperlukan atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi dalam pengambilan keputusan. Kedua yaitu dan kecakapan pengambilan keputusan, di mana di dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan agar tidak bersifat merugikan. Soal nomor 3 yaitu komponen Decision Support System atau DSS terdiri dari 4 komponen data, yaitu data manajemen, model manajemen, communication atau dialog subsystem, knowledge management. Jelaskan menurut pemahaman saudara tentang keempat komponen DSS tersebut dan bagaimana pengaruh komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan. Jawabannya yaitu data manajemen merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data, di mana dalam keperluan sistem pendukung keputusan diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Yang kedua yaitu model manajemen, di mana menyimpan dan mengakses model yang manajer gunakan untuk membuat keputusan. Model seperti itu digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan suatu organisasi, meramalkan permintaan akan produk atau layanan, dan lain-lain. Di mana yang ketiga communication atau dialog subsystem, di mana fasilitas yang mampu mengintegrasikan dengan subsistem dialog. Di dalam dialog subsystem ini pengguna mencakup semua aspek komunikasi antara pengguna dan sistem. Keempat, knowledge management proses knowledge management, di mana proses menciptakan, membagikan
menggunakan dan mengolah suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah sistem organisasi. Ya, soal yang keempat yaitu jelaskan materi tentang kelompok Anda, di mana di sini saya dari kelompok 2. Materinya mengenai manajemen data. Yang saya ketahui tentang manajemen data yaitu di mana di sini ada tiga sumber data dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu data internal, di mana data ini berasal dari suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal ini dapat berupa mengenai data produksi, layanan, dan proses-proses. Contoh data internal ini data tentang pegawai, data tentang peralatan mesin, data penjualan, dan penjadwalan produksi. Yang kedua yaitu data eksternal, di mana data ini berasal dari luar sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contohnya peraturan perundang-undangan, harga pasar, keadaan pesaing, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu data privat atau personal, di mana data mengenai kepakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dapat berupa pendapatan dan user mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai-nilai dari suatu variabel. Data tersebut bersifat subjektif. Komponen sistem pendukung keputusan, di mana suatu sistem pendukung keputusan memiliki subsistem utama yang menentukan kapasitas teknik sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu subsistem manajemen data, yang kedua subsistem manajemen model, yang ketiga yaitu subsistem antar muka pengguna, yang keempat subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Sekianlah hasil dari jawaban dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.